Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Taruna Utama Muhammad Sadam Leandra. Izin mempresentasikan proposal penelitian saya tentang pembinaan kemandirian narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung. Pada bab 1, hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu di mana dasar hukum lapas menetapkan lapas sebagai tempat pembinaan narapidana. Nah, lapas kelas 1 Bandar Lampung sendiri saya pilih karena memiliki program pembinaan yang terintegrasi mencakup aspek kesehatan, kerohanian, pendidikan, dan pelatihan kerja. Tapi kinerjanya menurut saya masih belum optimal karena ditandai dengan meningkatnya tingkat residivis pada tahun 2023-2024. Adapun faktor penghambat pembinaan, menurut saya itu mencakup kurangnya klasifikasi narapidana residivis, keterbatasan dana, tidak seimbang jumlah petugas dengan napinya, terus rendahnya partisipasi dari masyarakat. Nah, masalah ini mengakibatkan narapidana tidak sepenuhnya mengikuti program kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan sistem masyarakat yang lebih efektif. Nah, penelitian ini mengkaji faktor-faktor tersebut dengan fokus pada pembinaan kemandirian narapidana residivis pada lapas kelas 1 Bandar Lampung. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian napi residivis dan kendala dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan kemandirian napi residivis dan kendala apa yang terjadi. Nah, manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat praktis, manfaat bagi para penulis, instansi atau organisasi dan para pembaca. Dan yang kedua, manfaat teoritis, menambah atau membuka wawasan pengetahuan penulis serta para pembaca. Adapun asumsi saya dalam penelitian ini, yang pertama, pelaksanaan pembinaan kemandirian berjalan sesuai ketentuan. Atau yang kedua, terdapat kendala berupa kurangnya semangat narapidana, minimnya motivasi dan kedisiplinan petugas, keterbatasan anggaran, serta kurangnya fasilitas pendukung yang memengaruhi pelaksanaan pembinaan. Bab 2 pada penelitian ini, adapun literatur review atau penelitian terdahulu. Saya mengkaji dua penelitian. Yang pertama itu penelitian dari Kresna Dharma Pambagio dan Sabar Slamet tahun 2018 tentang model pembinaan narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Klaten. Nah, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi model pembinaan untuk mencegah residivisme dan kendala yang dihadapi di lapas kelas 2B Klaten dengan pendekatan hukum sosiologis, data primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif. Hasilnya menunjukkan 4 tahap pembinaan, pengenalan lingkungan, 2 tahap proses asimilasi, dan tahap akhir yang efektif dalam menurunkan residivisme. Adapun penelitian yang kedua itu oleh Flora Priscilla Kalau dan Hendrik Wondak tahun 2022 tentang pembinaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian di lembaga pemasyarakatan. Nah, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pemicu tindak pidana berulang seperti pencurian serta mengeksplorasi konsep lapas sebagai lembaga yang pembinaan yang efektif. Nah, lapas itu idealnya berperan sebagai pembimbing, pendidik, pekerja sosial, pengasuh, petugas keamanan, dan komunikator masyarakat. Nah, hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor pemicu tindak pidana mencakup kondisi individu, lingkungan, ekonomi, pendidikan, sistem peradilan, dan dampak globalisasi. Adapun teori yang saya pakai itu pertama, teori pemberdayaan. Pemberdayaan itu merupakan proses peningkatan kemampuan individu atau kelompok untuk mandiri secara sosial dan ekonomi. Pendekatannya meliputi bantuan langsung peningkatan kemandirian dan penguatan pihak lemah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial secara berkelanjutan. Nah, kemudian ada konsep pembinaan kemandirian. Di UU Pemasyarakatan sendiri mengatur pembinaan narapidana berupa pembinaan kepribadian, tentang kerohanian dan kesadaran hukum, dan pembinaan kemandirian tentang pelatihan keterampilan kerja. Tujuannya adalah untuk membantu narapidana mengembangkan keterampilan untuk mencari penghasilan halal setelah hukuman. Nah, adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu yang pertama, lembaga pemasyarakatan. Nah, itu merupakan fasilitas negara untuk menjalani hukuman dan memperbaiki perilaku narapidana. Kemudian petugas masyarakatan, yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang memiliki tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Kemudian ada pembinaan kemandirian, yaitu kegiatan untuk meningkatkan keterampilan narapidana. Kemudian narapidana residivis, yaitu individu yang kembali melakukan kejahatan. Nah, berikut merupakan kerangka berpikir yang saya gunakan dalam penelitian saya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Adapun bab 3 dalam penelitian ini tentang metode penelitian. Jadi pengertiannya yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki motif individu atau kelompok terkait masalah sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, lalu dianalisis secara deskriptif. Metode ini menggunakan penelitian menggali
perilaku dan makna yang mendalam dengan hasil berbentuk deskripsi, bukan angka. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Creswell tahun 2017, penelitian kualitatif memiliki struktur fleksibel dan berfokus pada pemahaman secara rinci. Adapun desain penelitian, yaitu strategi untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual guna menjawab pertanyaan siapa, kapan, dan bagaimana. Sumber datanya sendiri, yang pertama data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara atau observasi, ya, dari itu menurut Murdianto tahun 2020. Dan kemudian ada data sekunder, dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian. Nah, teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, observasi, dan penelitian kepustakaan. Adapun teknik analisa data dari Braiman tahun 2012 menyatakan bahwa data kualitatif dari wawancara atau observasi tidak terstruktur dan perlu diproses sebelum analisis. Menurut Mars dan Huberman tahun 2014, data ini memerlukan langkah-langkah seperti transkrip dan analisis dokumen sebelum dianalisis menggunakan model analisis interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah lokasi penelitian dan jadwal penelitian saya. Ya, saya rasa sekian cukup dari hasil pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.